Itu di mana saya berada, saya keringat banget. Tapi sebelum kita bahas satu persatu, siang hari ini aku belum makan siang, tapi aku makan ini dulu. Oke, inilah keseharianku. Ini oke, bahwa aku adalah wanita yang tidak pernah bersandar untuk siapapun, tapi aku berdiri sendiri dan aku berusaha sendiri dan aku berjuang sendiri. Sambil makan siang, sedikit cerita inspirasi buat kita semua. Cerita tentang kehidupan sehari-hari. Oke, terkadang kita menangis dalam hati, tapi tidak ada yang tahu. Terkadang kita berikan senyuman buat orang lain bahwa kita itu tidak ada apa-apa gitu, sedang baik-baik saja. Akan tetapi Tuhan saja yang tahu. Kenapa? Ketika kita menjadi seorang wanita yang kuat, wanita mandiri, wanita hebat, senyum itulah luka kita. Oke? Tapi kalau kita bukan wanita yang baik-baik atau wanita hebat, air mata itulah duka yang sedang kita alami, masalah persoalan yang sedang kita nampakkan, ya kan? Tapi kalau kita menjadi wanita yang kuat, wanita yang hebat, itu berarti kita senyum-senyum saja. Oke? Bestiku, cerita tentang kehidupan adalah kita menyimpan segudang masalah, berjuta persoalan, dan sebukit, setingginya bukit perasaan kita yang kita simpan di dalam hati, tapi bukan kita telan sendiri, bukan kita makan sendiri, tapi kita bersama yang Maha Kuasa, yang memberi napas hidup kita, yang menciptakan kita, yang memberikan hidup buat kita. Itulah wanita sejati, bukan pria sejati ya, kita bahas tentang wanita sejati. Dan besti-bestiku, hidup ini semakin hari semakin susah dan sulit kita mencari uang, semakin sulit kita berjuang, semakin sakit kita melangkah, semakin kita berteriak, semakin kita ditindis. Nah, itulah pribadiku. Akan tetapi aku bisa mampu untuk melewati semua ini karena diam bagiku itu adalah emas yang aku simpan. Kita mau berteriak kepada siapa? Semua orang tidak akan menolong kita. Dunia sekarang gini lagi susah, duit, ya. Jadi inilah keseharian. Terkadang kalau aku sudah bayar bayar kontrakan, bayar listrik, bayar wifi, kiosku sudah sedikit. Dan aku cuma duduk di situ, di tempat dudukku. Aku cuma merenungkan, dari mana datang rezekiku? Dari mana datang berkatku? Hanya Tuhan saja yang memberi. Karena Tuhan yang memberikan napas dan hidup, berarti Tuhan yang peliharaku. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu pengeluaranku luar biasa. Terkadang pun aku cuma menangis, karena itu aku bilang yang tahu cuma Tuhan. Mau berteriak kepada siapa? Tapi itulah hidup yang harus kita jalani, kita harus kuat. Karena perempuan itu lebih kuat daripada lelaki. Ketika kita dibuang, kita dicuekin, pada saat kita tidak punya apa-apa. Ketika kita punya ada, banyak orang yang mengakui kita saudara, banyak orang yang mengakui anak, ponaan, ipar, dan sebagainya. Padahal aku sudah tidak punya ipar lagi, dikarenakan mantanku sudah diambil orang. Nah, disitulah aku melangkah, berjalan di atas kaki satu.
Kadang aku begini, kadang aku begini. Tapi itulah, semangatku adalah perjuanganku. Perjuanganku adalah kehidupanku. Kehidupanku adalah untuk Tuhan. Oke, segitu saja ya yang sudah. Hai juga, apa kabar? Siapa ya? Idris, 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 Idris. Semangat ya. Kalian siang ini sudah makan belum? Dan bagiku, aku lebih suka kalau aku sedang mengalami sesuatu begitu, aku suka tulis. Aku tulis, bisa dijadikan cerita, bisa dijadikan lagu, bisa dijadikan apa ya? Ya, kalau ada orang yang mendukung kita ya, kita buat film atau kita buat apa gitu. Iya, semangat yang sudah menontonku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semangat, semangat, dan semangat ya. Nasinaf. Ih, namanya susah banget, tapi sudah menontonku. Oh ya, kamu tuh. Oh, orang Bandung ya? Aku bilangnya Teteh, kamu di Bandung, Bandung mana? Kalau aku mah tinggalnya di Ranca Ekek. Pernah sih, karena keluarga aku banyak di Ranca Ekek. Dan inilah usahaku, guys. Aku hidup dari nol, dari tidak punya apa-apa. Tapi karena perut ini yang harus kita perjuangkan, kita harus makan. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan kita, dan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup, dan bagaimana caranya kita bisa makan ya, kita berusaha cari duit. Mungkin cuci pakaian orang, mungkin kita berjualan, cari modal di mana saja supaya kita bisa hidup seperti ini, guys. Ini karena itulah aku sudah bilang, kalau tanggal-tanggal begini aku sudah bayar kontrakan, bayar listrik, bayar wifi, ya memberikan rezeki sedikit buat orang tua. Kiosku ini sudah sedikit barang-barangnya, dan aku sudah mulai pecah otak. Itulah perempuan mandiri. Bagaimana caranya? Ya caranya kita jualan apa, kita nambah-nambah, kita ke pasar beli apa supaya bisa nambah-nambah gitu. Tapi kalau kita bukan perempuan mandiri, kalau sudah lihat begini, kita sudah dengan air mata, sudah menangis, sudah aku telepon kiri kanan, tolong aku dong, aku mau bayar listrik, aku mau bayar rumah, aku mau belanja, nambah kiosku, dan begitu ya kan. Kalau kita bukan perempuan mandiri, nah satu ketika kita tinggal hidup di rantau orang, kita mau jadi apa gitu. Jadi itulah yang aku bilang, perempuan itu dia lebih kuat daripada lelaki. Perempuan mandiri itu dia bisa melakukan segala-galanya. Tetapi lelaki kalau dia tidak punya istri, atau istrinya pergi tinggalkan dia untuk selamanya, atau istrinya pergi kemana saja, dia tidak mampu untuk melakukan segala-galanya. Paling punya dia, kalau ada kan, kalau dia pegawai negeri cuma dia bekerja di kantor, tapi untuk pulang di rumah, nyuci pakaian, beres-beres dan sebagainya, atau masak, dia tidak bisa. Tetapi kalau kita perempuan ini semuanya serba bisa, guys. Jadi jangan kalah dengan lelaki ya, kita harus kuat. Pasangan itu gampang dicari, tapi hidup yang sebenarnya ini susah. Itu yang aku mau bilang. Kenapa hari ini aku semangat ya. Dan jangan pernah bermimpi jadi janda, karena janda itu sakit. Janda itu sampah. Tapi jangan sampai bilang janda itu sampah. Tidak semua janda itu sampah. Karena janda itu perempuan sejati, perempuan yang memiliki segala-galanya, otoritas, semuanya ada di janda itu. Saya pribadi, saya sudah bilang, kadang saya cuma bisa menangis kalau saya tidak punya apa-apa. Saya tidak pernah nelpon untuk siapa atau siapapun gini-gini, tidak. Saya tidak mau. Saya duduk di tempat duduk saya sana, saya melihat usaha-usaha saya nih, lalu saya cuma menatap ke langit. Saya bilang, Tuhan, tolong saya. Cukup itu saja. Oke, sampai di sini buat wanita-wanita yang ada di mana saja
di seluruh dunia atau di seluruh Indonesia atau yang ada di dalam kota Ambon. Jangan pernah bermimpi jadi janda, dan yang janda jangan pernah takut jadi janda, karena janda itu perempuan yang kuat. Oke, selamat hari Minggu. Oke, yang sudah apa ya? Oh, Ratu, manggil aku Ratu. Oh ya, aku memanggil kamu siapa? Oh, manggil aku, kalau di Ambon sih manggilnya tuh Kak Usi atau Kakak gitu aja, gak apa-apa. Oke, terima kasih kalian sudah nonton saya ya. Terima kasih, jadilah yang terbaik dalam diri kita. Jangan pernah kita berharap kepada siapapun, karena ketika orang yang kita berharap dia tidak punya apa-apa, maka kita pun blok. Tapi berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah lepaskan tangan kita. Oke, bye-bye.